Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, jama'atu salati subhi sadatunal a'izza asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, tentunya yang kami muliakan, para orang tua kami yang istiqomah hadir bermajelis pada kesempatan yang mulia ini. Kita kembali melanjutkan al-mabahas haula sirah an-nabawiyah wa ma'rifati hayati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengupas, mengurai, mengisahkan tentang perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bayuqalu dikatakan huwa a'zamun nas, yang dikatakan Nabi adalah seutama-utama manusia, ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baik daripada manusia, baik itu dari sisi madhar, penampilan fisik, ataupun dari sisi batiniah, dari sisi akhlak, perilaku, dan perbuatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tak lama lagi kita akan masuk bulan Maulid atau Syahrul Rabi'il Awwali, yang mana kita kembali akan diingatkan akan satu peristiwa hadisatun uzma, hadisatu wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan di mana baginda Rasul dilahirkan oleh sang ibunda beliau atas izin Allah, lahir di alam semesta ini semata untuk liziyadatil hubbi wal mahabbati, untuk semata menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Maka pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang menjadi azumatuhu wa karomatuhu, hal-hal yang berkenaan dengan kemuliaan beliau, atau hal-hal yang berkaitan dengan keagungan beliau. Dan termasuk min azumatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad a'tahu an-nabiyyu an-nabiyya atau qad a'tahu Allahu, Allah telah memberikan kepada beliau yaitu al-mu'jizatil wafirah, yaitu diberikannya ia oleh Allah mukjizat yang al-wafirah, yang begitu banyak, al-jammah, yang begitu luar biasa. Dan bahkan para ulama seperti al-Imam al-Baihaqi pernah menyebutkan wala aqalla, bahwa adadu mu'jizatin Nabi, bahwa Nabi itu memiliki mukjizat tidak kurang dari 2500 mukjizat. Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf mengatakan beliau pernah menghitung mukjizat Nabi itu hampir 1600 menurut beliau. Profesor Dr. Mustafa Murad, salah seorang syekh di Jami' Al-Azhar Mesir, beliau membuat satu kitab yang berjudul Mu'jizatur Rasuli, yaitu mukjizat atau kumpulan-kumpulan mukjizat Nabi yang beliau mengumpulkan kurang lebih daripada 1000 mukjizat. Di kitab saya ini berisi tentang jumlah bentuk aneka ragam jenis mukjizat Nabi yang beliau kumpulkan sampai 1000 mukjizat, Pak. Jadi selama ini kita mungkin disampaikan mungkin 10, 20 atau 40 mukjizat yang diketahui oleh umat Islam secara umum. Ternyata dalam kitab saya ini ada 1000, Pak. 1000 bentuk jenis mukjizat Nabi yang dikumpulkan oleh para ulama.
kurang lebih hampir 1000 berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Pak. Nah, tentu mengetahui mukjizat ini akan menjadikan kita semakin ziyadatul hubbi wal mahabbati lin nabi. Semakin kita mengenal seperti apa keagungan beliau, kemuliaan beliau, khawarikul adah, hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia yang Allah anugerahkan kepada beliau. Maka ini akan menjadikan sebab semakin bertambahnya kecintaan kita, kekaguman kita kepada beliau sebagai junjungan kita, sebagai uswah wal qudwah, panutan, suri tauladan, dan yang patut ianya kita dan layak untuk kita ambil syafaat pertolongannya dunia akhirat kita. Nah, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 sekaligus, Bapak Ibu yang mulia. Ada salah satu khisolin 3 perkara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang tidak diberikan kepada selain Nabi, Pak. Dan ini hanya untuk Nabi dan Rasul. Dan 3-tiganya sempurna oleh Allah anugerahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 perkara, Pak? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma la ta'lamu ummatuhu. Wa kana yasma'u ma la tasma'u ummatuhu. Wa kana yara ma la tara ummatuhu. 3 hal yang berkumpul dalam satu kelompok mukjizat. Apa ianya? Pertama, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ya'lamu ma la ta'lamu ummatuhu. Nabi diberitahukan dan diberikan ilmu oleh Allah, pengetahuan yang pengetahuan ini tidak dimiliki oleh umatnya. Nabi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun daripada umatnya. Wa huwa ya'lamu ma la ta'lamu ummatuhu. Yang pertama, Pak. Yang kedua, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasma'u ma la tasma'u ummatuhu. Nabi bisa mendengar sesuatu yang bahkan tidak bisa didengar oleh umatnya. Wa kana yasma'u ma la yasma'u man haulah. Beliau mampu mendengar suara-suara yang bahkan tidak akan mampu didengar oleh siapapun daripada umatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa huwa yaro. Dan beliau melihat malah taruh ummatuhu, apapun yang tidak bisa dilihat oleh umatnya, maka Nabi diizinkan oleh Allah untuk mampu melihatnya dan mampu untuk memandangnya, Pak. 3 kemuliaan yang berkumpul dalam satu mukjizat. Apa ianya? Mukjizatun nadrur, mukjizat yang berkenaan dengan pandangan. Mukjizatus sama, mukjizat yang berkenaan dengan pendengaran. Mukjizatul ilmi, mukjizat yang berkenaan dengan pengetahuan, Pak. Dan 3 ini diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat siapapun mereka orangnya. Nah, kita lihat keterangannya, Bapak Ibu yang mulia. Al-barohin wad dalail, bukti dan dalil bahwa Nabi itu memiliki 3 mukjizat ini, Pak. Beliau mengetahui setiap apapun yang tidak diketahui oleh orang lain atau umatnya. Beliau mendengar daripada setiap apa yang bahkan tidak bisa didengar oleh siapapun. Dan beliau melihat akan apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh siapapun daripada umatnya. Yang pertama, wa huwa ya'lamu ma la ya'lamuhun nasu. Nabi itu diberikan oleh Allah ilmu, Pak, yang dikatakan ilmun nabiyyi al-khosu. Imam Al-Baihaqi mengatakan pengetahuan Nabi ini dikatakan pengetahuan khusus, Pak. Al-ilmul khosu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi maziyah, ilmu pengetahuan yang menjadi pembeda, yang menjadi khosois, keistimewaan Nabi baina qaumih, di antara kaumnya, atau baina ummatihi. Apa yang pertama, Pak? Kita akan mengulas secara singkat beberapa kisah dan riwayat yang membuktikan bahwa Nabi itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Yang pertama, al-mu'jizatul ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Yang pertama, wa huwa ya'lamu ma la ya'lamuhun nas. Nabi itu diberikan oleh Allah ilmu khusus untuk mengetahui sesuatu yang sembunyi, Pak. Ma yaktumu anin nas. Bahkan apa yang disembunyikan oleh manusia, apa yang dilakukan secara terselubung oleh manusia, Nabi diberikan Allah pengetahuan untuk mengetahuinya. Begitu al-asrul al-ghaibiyah, rahasia-rahasia yang sifatnya gaib atau yang dohir tetapi Nabi tidak pernah melihatnya, tapi diizinkan oleh Allah untuk melihatnya dan mengetahuinya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'lamu ma la ya'lamuhun nasu. Apa kata Imam Al-Baihaqi dan yang lain, Nabi itu mengetahui sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh manusia. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini, pengetahuan seperti itu, qad ja'ahu minallah, dan ilmu itu murni datang dari Allah, Pak. Al-minnah minallahi, pemberian Allah yang Allah anugerahkan sebagai maziyatahu, sebagai keistimewaan beliau, menjadi maziyah. Maziyah itu keistimewaan seperti khosois, Pak. Antorikil wahyi, yang diberikan oleh Allah melalui jalan wahyu. Maka dikatakan sumya ilmun nabi al-khosu, atau mukjizat yang berupa pengetahuan dikatakan ilmu nabi yang khusus, Pak. Wa hunaka ba'dul umuri, dan di sana kita akan melihat keterangan para ulama sebagian perkara alati alimahan nabiyu, yang diketahui oleh nabi, dan ada sebagian yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah, walakinnaha sabitatun min khilalil ahadits awir riwayatis shahihah. Secara tertulis, Pak, ada kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang dikisahkan dalam hadis-hadis Nabi, dan ada yang dinukil oleh para mu'arrikh dalam kitab-kitab sirah mereka. Baik itu mislu ba'dil umuril muta'alliqati bil akhirati awil fitani aw ghairiha. Baik itu hal-hal yang berkenaan dengan urusan akhirat, alam gaib, masalah dunia, ataupun fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu biwujudi khufratil kaminati amama baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengetahui, Pak, apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mafa'alathu Quraisyun, termasuk apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal untuk melakukan muhawalah liqatlihi, untuk membunuh beliau, maka Nabi mengetahui setiap apapun yang dilakukan oleh mereka, Pak. Jadi Nabi itu mengetahui semua bentuk muhawalatu Quraisyin, muhawalah apapun upaya yang dilakukan orang kafir Quraisy untuk liqatlihi, untuk membunuh beliau, maka semuanya diketahui oleh beliau. Termasuk beliau mengetahui biwujudi khufratil kaminati, adanya galian tanah yang dibuat oleh Abu Lahab dan sekutunya di depan rumah Nabi, atau tepatnya di rumah Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Yang mana galian khufratul kaminah ini berbentuk jurang, Pak. Khufrah itu jurang. Semalaman suntuk ketika Nabi tidur, maka mereka gali jurang itu di hadapan rumah Sayyidah Khadijah. Rojaan, harapannya apa? Nabi jatuh dan Nabi terbunuh. Kenapa? Di dasar daripada jurang itu, galian itu, mereka tancapkan tombak-tombak yang berdiri tegak dengan ujung di atas, Pak. Dengan harapan ketika Nabi terpeleset jatuh, tentu beliau terjatuh di atas ujungnya, runcingnya mata tombak. Akan tetapi sejarah mengatakan wa min ba'di muhawalati Quraisyin liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta qiyadati Abi Lahabin. Di antara ketika Nabi di awal-awal dakwah periode Al-Ahdul Makiyyu yang pernah di awal kita bahas, bahwa Nabi SAW begitu kuat berdakwah dan orang kafir Quraisy begitu kuat menghalanginya. Mereka menciptakan permusuhan wahum, dan mereka melakukan, bahkan mereka membuat hafroh atau khufroh, menggali tanah di hadapan rumah Nabi. Yuridunal jaihata qad
asobat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin Nabi itu mendapat kecelakaan, al-jaihah. Jaihah itu termasuk al-halak. Dengan upaya itu mereka ingin Nabi jatuh, celaka, dan syukur-syukur bisa meninggal menurut mereka. Walakinnahu ya'lamu biiznillahi ta'ala, akan tetapi Nabi sangat mengetahui akan biwujudi tilkal khufrati amama baiti. Dan Nabi tahu, Pak, karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Fasoro najatan wasalamatan min hadil kaminati, sehingga Nabi selalu diselamatkan oleh Allah. Dengan pengetahuan ilmu itu, Nabi selalu selamat dari setiap jebakan-jebakan yang dibuat oleh mereka. Ini mukjizat yang pertama, Pak. Wa huwa ya'lamu ma la ya'lamuhun nasu, dan Nabi itu diberikan pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui setiap apapun yang sifatnya gaib atau yang mayak tumuhu, yang disembunyikan oleh mereka, termasuk igoroh, tipu daya, muhawalah, upaya-upaya pembunuhan, termasuk khufratul kaminah, dibuatnya jebakan-jebakan, ranjau apapun, termasuk ranjonya istrinya Abu Lahab, sepanjang jalan dipasang asyaukud, duri-duri yang besar dan tajam, harapannya Nabi terpijak luka kakinya. Tetapi setiap melangkah Nabi mengetahui setiap satu langkah yang mana ada tanah ada durinya yang ditanam, mana tanah yang tidak ada durinya, Nabi dikasih tahu oleh Allah, Pak. Wa huwa ya'lamu. Sehingga sepanjang jalan itu kaki Nabi masih utuh, Pak, masih mulus, masih bersih, tidak ada satu tetes pun darah yang mengalir, dan tidak ada satu duri pun yang menusuk daripada telapak kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan duri itu pun berbicara, Pak. Tumbuh-tumbuhan yang diambil oleh orang kafir itu pun tahu siapa yang lewat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan duri itu saking takdimnya ke Rasulullah, ketika ditanam tegak begini, ketika Nabi berjalan maka mereka merunduk begini, Pak. Ini mukjizatnya Nabi. Sehingga apa? Seandainya pun Nabi terlewat, terpeleset telapak kakinya, maka beliau tidak akan menginjak daripada ujungnya. Ini duri pun tahu, Pak, siapa yang lewat itu. Itu kekasihnya Allah. Atas izin Allah, duri-duri yang ditanam oleh istrinya Abu Lahab yang tegak begini, ketika Nabi berjalan, maka duri ini pun tidur, Pak. Terbaring dia. Ini hanya Rasulullah loh, Pak. Kalau kita ya enggak, Pak. Makanya kita jangan ngetes, Pak. Kalau masuk area berduri ya bolong tenan ya, kayak gitu, Pak. Tapi kalau Nabi tidak. Bahkan semua makhluk minal jamadat wal hajarat wal khadrawat, sampai duri yang diambil untuk mencelakakan beliau, durinya aja tahu, Pak. Mana bisa mereka ini menyakiti Rasulullah? Maka ketika ditegakkan begini lewat Rasulullah, maka duri ini pun tunduk, merebahkan dirinya. Untuk apa? Supaya tidak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemuliaan beliau yang pertama. Yang kedua, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu bi anna Aba Jahlin wa Utbah ibn Rabi'ah wa Saibata ibn Rabi'ah wa Umayyah ibn Khalaf sayuqtaluna fi ghazwatil Badri. Nabi juga tahu, Pak, akan adanya 4 orang yang beliau tunjukkan tempatnya yang akan terbunuh dalam perang Badar, Pak. Wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi maktaliha ulail qadati min Quraisyin fi ghazwati Badrin. Maktal itu makanul qatli. Jadi maktalun itu isim makan, Pak. Tempat terbunuhnya. Jadi ketika pagi hari itu perang Badar, Pak. Sore harinya Nabi sudah di Badar, Pak. Jadi besok pagi itu perang, tengah hari itu Nabi sudah sampai di tanah Badar. Dan ketika di sore hari selepas sholat asar, maka Nabi berkeliling, Pak, di tanah Badar itu, diiringi oleh Sayyidina Abu Bakar, diiringi oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat utama yang lain. Nah, terus kemudian fa'asaro an-nabiyyu, Nabi kemudian menunjuk, memberitahu kepada sahabat-sahabat, disinilah nanti Abu Jahal terbunuh. Maka beliau keliling lagi, Pak. Terus beliau menunjuk lagi, disinilah nanti
Umayyah bin Khalaf terbunuh. Berkeliling lagi. Di sini nanti Utbah akan terbunuh. Dan semua ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu Utbah atau Saibah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah ini adik-beradik, Pak. Dan mereka terpisah tempat terbunuhnya, dan itu sudah ditunjukkan oleh Nabi di sorenya. Paginya perang, sorenya ditunjukkan. Dan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga melihat, memastikan apa yang disampaikan oleh Nabi di petang hari itu, Pak. Dan termasuk apa yang disampaikan, wa bayyana asma'ahum qabla an tabda al-ma'rakatu, dan Nabi menyebutkan tidak hanya 4, ada beberapa orang yang tidak ditulis oleh para ulama tetapi disebutkan namanya oleh Nabi. Wa bayyana anna Abu Jahlin, dan bahkan Nabi memberikan tahu, Pak, bahwa Abu Jahal itu akan terbunuh di tangannya Mu'ad bin Umar bin Al-Jumuh. Terus kemudian Utbah bin Rabi'ah akan dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Saibah bin Rabi'ah akan dibunuh oleh Sayyidina Ali. Semua sudah ditunjukkan oleh Nabi. Jadi ini tempatnya di sini, Saibah bin Rabi'ah, dan yang akan membunuh dia adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu sudah disebutkan, Pak, tempat terbunuhnya, orang yang akan bertarung dengannya, dengan sebab apa akan terbunuhnya, semua sudah diberitahu oleh Nabi. Dan itu tidak ada satupun yang meleset, Pak. Di pagi hari itu terbukti orang-orang yang disebut oleh Nabi, dan tepatnya di tempat itulah yang ditunjukkan oleh Nabi, mereka terbunuh atas izin Allah, Pak. Ini ilmunya Nabi, Pak. Itu mukjizat. Dan itu namanya al-ilmul khos, ilmu yang khusus hanya dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu bisalamil ahjari wal asjar. Di awal kita berbicara tentang sejarah, Nabi sangat mengetahui, Pak. Bukan hanya Nabi Sulaiman aja, Pak. Rasulullah itu mengetahui bisalamil ahjar, salam takzimnya batu-batuan, salam takzimnya al-asjar, pohon-pohonan, bahkan minal jamadat, semua benda-benda mati, benda-benda keras, wal khadrawat, setiap yang berwarna hijau, daun-daunan. Setiap Nabi, lamma marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap Nabi lewat, maka mereka memberikan salam takdim kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, Pak. Dan Nabi mengetahui akan hal itu. Maka waroda wa wurida, dan diriwayatkan fil ahadits as-sahihah, di sebagian hadis-hadis yang sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'rifu al-ahjaro. Beliau sangat memahami dan mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, wal asjar, allati tusallimu alaih, yang memberikan salam kepada beliau. Faqad akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an hajarin fi Makkah. Jadi ketika awal Nabi dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Nabi, ada satu batu di Mekah itu, Pak. Itu mulai dari beliau kecil, Pak, mundul fatah, sampai asyabab, sampai beliau dewasa, sampai beliau menikah, sampai beliau dakwah, batu itu selalu memberikan salam. Dan itu ditandain oleh Nabi. Nah, inda amil fathi, ketika terjadi perang pembukaan Mekah, atau tahun di mana Mekah ditaklukkan oleh Nabi walaupun tanpa peperangan, Pak. Ketika Nabi masuk kota Mekah, melewati batu itu, Pak, dan batu itu kemudian mengucapkan salam lagi dan menyampaikan bahwa beliau telah menahan rasa kangen kepada Nabi, Pak. Kenapa? Karena semenjak hijrah batu itu tidak pernah dilewati oleh Nabi SAW. Maka faqalat, berkatalah batu itu, dia memberikan salam dan berkata dengan Nabi bahwa dia telah memendam rasa kangen selama bertahun-tahun semenjak ditinggal Nabi hijrah ke Madinah. Maka setelah Nabi balik fi ami fathil Mekah, maka batu itu menunjukkan rasa senengnya, Pak. Itu batu-batuan, Pak. Dan Nabi mengetahui, dan Nabi menjawab, dan Nabi berdialog, wa yukallimuha, dan Nabi juga berbicara dengan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma la ta'lamu ummatuhu, termasuk Nabi mengetahui apa yang tidak diketahui oleh umatnya. Apa sabda beliau? Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una. Aku mampu melihat
apa yang tidak engkau kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Wallahi, demi Allah. Dan hadis ini sahih, Pak. Nabi pernah bersumpah, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu ladhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yakinlah kalian akan memperbanyak menangis dan mempersedikit tertawa. La bakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Lau ta'lamuna ma'a'lamu, seandainya engkau wahai kalian sahabatku mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum, niscaya yakinlah kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan engkau akan sering menangis di hadapan Allah. Apa yang diketahui oleh Nabi? At-tatis sama'u wa haqqulaha anta itu. Nabi SAW dibuka hijab oleh Allah, Pak. Selain mengetahui, di hadis ini Nabi juga melihat. Apa yang dilihat oleh beliau? Ma fiha maudhi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida. Aku dilihatkan oleh Allah di langit itu, kata beliau, sabda beliau, Pak. Tidaklah di langit itu satu tempat seukuran dengan 4 jari, Pak. Segini aja, Pak, 1 jengkal, kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud di hadapan Allah. Tidaklah 1 jengkal tangan kita segini, Pak, 4 ini di langitnya Allah, kecuali Allah memerintahkan menciptakan 1 malaikat yang meletakkan keningnya sajidan lillah, yang malaikat itu bersujud kepada Allah min awwali khalqatih, dihitung semenjak diciptakannya oleh Allah, ila akhirid dahr, sampai nanti hari kiamat, Pak. Semenjak diciptakan malaikat ini oleh Allah, semenjak diciptakan langit itu oleh Allah, sampai nanti ila akhirid dahr, maka setiap 1 jengkal, 1/4 asobi, arba'u asobi, dan langit itu betapa luasnya, Pak. Langit itu betapa luasnya, dan tidak 1 jengkal langit kecuali diisi oleh malaikat. Apa maksud perkataan Nabi ini, Pak? Dalam kitab Jami' Sunan At-Tirmidzi, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi menyebutkan, ma fiha maudhi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Alaysa fis sama'i miqdaru maudhi'i arba'i asabi'a illa wa fihi malakun final malaikati wadi'un jabhatahu dhullan wa khudu'an sajidan lillah. Bimakna anna kasrata ma fis sama'i minal malaikati qad asqala hatta attot. Jadi maksudnya itu, kalau seandainya kok kita ini diizinkan oleh Allah untuk melihat langit isinya gitu, Pak, saking rapatnya malaikat itu, sampai-sampai bentuknya langit itu tidak lagi nampak, Pak. Kenapa? Ditutup oleh malaikat. Karena setiap jengkal begini 1 malaikat. Ini kalimat Nabi yang menyebutkan seakan-akan langit itu tidak ada celah, wala fursota fis sama. Jadi semakin likasrotil malaikati, saking banyak malaikat yang berada di langit itu, sampai-sampai seandainya lauku sifatil hijab, maka niscaya kita tidak bisa melihat langit, tak nampak matahari, tak nampak lagi bulan, terhalang oleh banyaknya malaikat, Pak. Dan mereka yasjuduna, mereka bersujud sajidan lillah, tadallulan wa khudu'an wa tadarruan, dan semua meletakkan dahinya di hadapan Allah, Pak. Nah, ini satu keterangan yang diketahui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Pertama diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak, wa huwa yara ma la yaran nas haulahu, dan selain Nabi mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, Nabi juga bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, Pak. Salah satu contoh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yara Baitul Maqdis wa huwa fi Makkah. Nabi mampu, Pak, melihat secara utuh bentuknya Masjidil Aqsa, dan beliau di Mekah.
Dan Masjidil Aqsa itu di Palestina, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Wa ba'da nuzuli min hadisatil Isra'i wal Mi'raj, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu selesai, Pak, maka Nabi mubakiron ya'ruju au yas'udu ilal jabal. Jadi Nabi kemudian pagi hari itu menyeru pada orang-orang Quraisy. Beliau naik pada satu gundukan tanah fi ardin murtafa'in, satu bukit, beliau di atas batu, beliau berdiri, Pak, menyeru, ya ayyuhan nas, ya Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Beliau sampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kemudian orang-orang itu ingkar, Pak. Wa ahlu Makkah yungkirunahu wa yajhaduna wa yakfuruna bal yukadzibuna, mereka mendustakan, Pak, tidak percaya, tidak mengimani, wala yu'minuna bihi wala ya'taqiduna biwujudih, dan mereka bahkan yajhaduna, mengeyel, Pak. Kalau hanya kufur, tidak percaya mah masih bisa kita terima. Ini tidak percaya tapi ngeyel. Ya Muhammad, apa buktinya kalau engkau sudah sampai Palestina dan engkau sampai ke langit yang ketujuh? Siflana, kata orang kafir Quraisy, ceritakan kepada kami seperti apa Masjid Al-Aqsa itu. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sebagian mereka sudah ada yang pernah sampai sana, Pak, dan mereka tahu seumur hidup Nabi sampai peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tidak pernah ke Palestina, Pak. Nabi hanya sampai di Sam, Pak, dan walaupun Palestina itu masuk Sam, Nabi tidak pernah sampai Masjidil Aqsa, Pak. Beliau hanya sampai ke Yordania, ke Syria di saat ini, sekarang ini, Pak. Dan Nabi tidak pernah menginjakkan kaki beliau sebelumnya peristiwa Isra Mi'raj untuk sampai ke Baitul Maqdis atau Bethlehem. Nah, kemudian orang Arab tahu, Pak, tentang itu. Kalau engkau memang benar dan engkau bukan berdusta, siflana di Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami seperti apa Masjid Baitul Maqdis bentuknya, terus jumlah tiangnya, adadu abwabi, jumlah pintunya, seberapa tingginya. Maka kemudian Nabi SAW, inna Quraisyan sa'alathu an wasfi Baitul Maqdisi wa an adadi abwabihi wa an adadi imati. Nah, fajallallahu ta'ala lahu Baitul Maqdisi, maka kemudian Allah menampakkan Baitul Maqdis, Pak. Bahkan Allah meletakkan hatta wadu'ahu amamahu fa akhbarahum amma yuriduna. Kemudian Nabi diperlihatkan oleh Allah Masjid Al-Aqsa itu di hadapannya, Pak. Padahal Nabi di Mekah, Baitul Aqsa itu di Bethlehem di Palestina sekarang, Pak. Dan itu Nabi mampu melihat, bahkan seakan-akan Al-Masjidul Aqsa itu ada ka'annahu fi amami. Bahkan saking jelasnya, Pak, seakan-akan masjid itu di hadapan beliau. Nyokeceknya orang awak jaleh bananya, Pak, bukan semar-semar, jaleh, jelas sekali. Kenapa? Faka'annal Masjidil Aqsa, seakan-akan di hadapannya, faka'annahu amamahu, Pak. Jadi seakan-akan masjid itu di hadapannya, maka Nabi melihat. Fajallallah, Allah nampakkan itu, Pak. Kemudian Nabi bersabda, dan itu diceritakan oleh beliau kepada Sayyidina Anas ketika sudah di Madinah, lama kadzabni Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, kumtu fil hijri, aku berdiri di atas satu tempat, fajalallahu li Baitul Maqdis, dan kemudian Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis, dan wa ana fi Makkah, dan aku waktu itu di Mekah. Dan Baitul Aqsa ada di Palestina sekarang, Pak. Dan kemudian Nabi menjelaskan berapa jumlah pintunya, berapa jumlah tiangnya, berapa bentuknya, ukurannya, luasnya, semuanya didetailkan oleh Nabi, Pak. Kenapa? Wahwa, beliau melihat ya Baitul Maqdisi wahwa fi Makkah, dan itu mukjizat beliau, Pak. Melihat sesuatu yang dari tempat makanin bait, dari satu tempat yang jauh, yang secara akal sehat kita tidak mampu dilakukan oleh manusia, kecuali zaman sekarang, Pak, pakai Google Map. Kalau pakai Google Map mah itu bukan mukjizat, Pak. Klik aja, buka Masjid Al-Aqsa, nampak bentuknya. Apalagi yang 3D, Pak.
3G itu bisa nampak dari sudut kanan, sudut kiri, terus berapa bentuk marmernya pun nampak. Tapi di zaman Nabi kan belum ada teknologi, Pak. Maka ini mukjizat beliau. Wa huwa yara ma la yaron nas, dan beliau mengetahui, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Masih berapa menit, Pak Haji? Termasuk apa yang diberikan oleh Allah mukjizat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yara mimman khalfahu fi sholatil jamaati au fi kharijas sholati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah kemampuan melihat orang-orang yang ada di belakang beliau, Pak. Wa huwa yara mimman khalfahu. Nah, kalau melihat orang yang di depan kita itu maklum, Pak, seperti kita berhadapan-hadapan. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan orang di belakang kita itu muskil, kecuali tukang cukur rambut, Pak. Itu bisa, karena kaca di depan sama kaca di belakang. Nah, kita mau lihat nih jidok kita, jidok itu tengkuk dan rapi belum. Nah, kita tengok dari kaca depan, memantulkan bayangan kaca belakang, itu pangkah rambut. Di zaman Nabi bukan begitu. Nabi benar-benar bisa melihat apa-apa dan siapa sajakah yang dilakukan oleh mereka di belakang beliau. Ini mukjizat, Pak. Wa huwa yara mimman khalfahu. Beliau melihat apapun yang dilakukan orang di belakang beliau, diizinkan oleh Allah untuk mampu melihat. Kalau di film-film itu sih bukan, Pak. Yang mak lampir itu kaca benggala itu cerita aja itu, Pak. Itu kan mak lampir, ini pelet, mak erot, dan itu jangan dipercaya, Pak. Ini kita bicara mukjizat. Kalau itu mah film, Pak. Ada kaca benggala yang bisa melihat orang di luar jauh. Itu tidak ada, Pak. Itu kisah cerita aja, legenda rakyat. Kok mak erot kok sebut, Pak, tadi, mohon maaf, itu lain cerita tadi, Pak. Itu pasiennya mungkin. Ya, saya bukan pasiennya, Pak, saya nggak pernah berobat ke sana. Yang terakhir, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sholat binan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari kami itu sholat bersama Nabi. Nah, dalam riwayat sholat ini dilakukan oleh beliau, sabda beliau ini ketika beliau sudah mulai tambah gemuk, Pak. Nabi itu menjelang wafat, badan beliau itu sudah mulai nampak letih. Waqad badantu, beliau mengatakan badanku ini sekarang sudah mulai letih, tidak seberigas ketika waktu masih sehat, Pak. Nah, karena hal itulah kemudian Nabi itu kalau sholat itu agak lambat, Pak. Berdirinya agak lambat, turun untuk sujudnya agak lambat, karena memang sudah yang beliau rasakan itu badannya tidak, kondisinya tidak fit sebagaimana ketika masih sehat. Nah, orang-orang yang sahabat di belakang beliau itu tanpa menyadari hal tersebut, kalau Nabi ini sudah mulai sepuh begitu. Jadi ada beberapa sahabat itu yang terlalu cepat sehingga gerakannya mendahului Nabi SAW. Maka setelah falam maqadus sholata aqbala alaina bi wajhi, Sayyidina Anas mengatakan setelah Nabi salam, Nabi tiba-tiba berpaling menghadap kami. Ayuhan nas, apa kata beliau? Wahai kalian, ini imamukum. Aku ini imam kalian. Aku ini pemimpin dalam sholat kalian. Fala tasbikuni birruku'i wala bisujud. Jangan engkau mendahului gerakanku baik itu dalam ruku' atau sujud. Wala bil qiyami, dan juga jangan mendahuluiku dalam ketika bangkit berdiri. An-nuhud anis sujudi ila raq'ati taliyati. Termasuk wala bil insirab, ketika salam. Aku belum selesai salam, kalian sudah selesai semuanya. Fa ini arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku melihat kalian dari hadapanku dan mampu melihat di belakangku. Jadi ketika sholat pun Nabi diberikan oleh Allah kekuatan untuk melihat si fulan bin fulan sholatnya mendahului aku, fulan bin fulan mendahului aku, semuanya dikasih tahu oleh Allah. Dan itulah mukjizat Nabi yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah maziyah khosois
bahwa Nabi bukan orang biasa, Nabi adalah manusia yang super, Nabi adalah manusia yang paling sempurna dengan begitu banyak mukjizat. Bahkan kalau kita baca semua mukjizat beliau, mungkin sampai lebaran haji tahun depan pun belum selesai Pak, 1000 masalahnya. Dan ini hanya untuk sekedar informasi. Insya Allah di sela-sela kajian kita akan sampaikan satu persatu untuk menyela-nyela pembahasan tentang kehidupan para sahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada info. Semalam ada semalam. Cepat. Bukan pengajian besok pagi. Bye bye. Bye bye. Selesai.